Ya, selamat siang, Prativian dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam acara PILS, Freddy's Journal tentunya. Pada siang hari ini, seperti biasa, kita belajar bersama Dr. Freddy. Dan tema pada siang hari ini penting banget ya, apalagi masa-masa pandemi kayak gini, akupuntur untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sudah ada bersama kita Dr. Freddy. Selamat siang, Dr. Freddy. Halo, selamat siang, Ko Rizal. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman Prativian semua. Ya, saya harap semua sehat ya. Ada Dr. Sally juga, Ibu Endan, dan para Prativian yang juga ada di YouTube channel. Ya, siang hari ini seperti biasa kita akan belajar bagaimana sih meningkatkan daya tahan tubuh dan melalui akupunktur. Ya, dan tentunya bagi Anda silakan kalau ada yang ingin bertanya, ya kan, apa ada ingin menanyakan sesuatu, silakan langsung di kolom chat atau langsung bertanya seperti biasa. Dan seperti biasa, nanti akan ada free gift dari Dr. Freddy, ya. Oke, mari kita mulai pada siang hari ini untuk membedah lebih lanjut mengapa akupuntur untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Nah, kita pertama-tama tanya dulu nih Dr. Freddy, mengapa apa sih daya tahan tubuh itu, Dr. Freddy? Oh ya, Dan baik. mengapa itu penting dibahas pada siang hari ini? Oh ya, oke, baik. Jadi gini, kita perlu narik garis batas dulu ya. Jadi maksudnya di sini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu adalah buat orang-orang yang normal, yang biasa-biasa, yang sehat-sehat aja, bukan orang-orang yang autoimun. Ya, karena Hmm. orang-orang yang autoimun itu nanti bahasannya beda lagi. Ya, karena kita sama-sama bersinggungan dengan yang namanya daya tahan tubuh atau imunitas. Jadi kalau yang orang-orang dengan autoimun itu bahasannya bukan ini, nanti dia punya bahasan sendiri lagi tentang autoimun karena semuanya berbeda, semua mekanismenya, semua sistemnya itu berbeda. Jadi ini buat orang-orang yang bukan autoimun. Nah, gitu ya. Nah, jadi mungkin boleh tolong ditampilkan slide-nya yang pertama. Iya, boleh dibesarkan ya. Oke. Nah, ini jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman Prativian, mungkin Korizal juga kalau dengar kata-kata daya tahan tubuh atau imunitas itu biasanya itu selalu terpikirkan yang pertama kali adalah ini, sel darah putih ya, atau bahasa Inggrisnya adalah white blood cells ya, sel darah putih WBC ya. Memang nggak salah ya, pemikiran seperti itu nggak salah karena memang fungsi dari sel darah putih itu adalah sebagai pertahanan tubuh atau sebagai imunitas tubuh gitu ya, fungsi dari sel darah putih ya. Di dalam badan kita itu ada berbagai macam ya, jadi darah itu kandungannya itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping-keping darah, ada plasma darah dan sebagainya gitu. Jadi white blood cell atau sel darah putih ini adalah salah satu bagian yang memang terkandung di dalam darah kita gitu. Jadi darah kita walaupun warnanya merah tapi dalamnya ada sel darah putihnya. Nggak semuanya sel darah merah gitu. Ya, sel darah putih itu khusus untuk pertahanan tubuh, imunitas. Dia nggak punya fungsi yang lain. Ini fungsi imunitas, fungsi pertahanan tubuh. Nah, tapi walaupun fungsinya tanda kutip hanya sebagai pertahanan tubuh, ya nggak ada fungsi yang lain, tapi pertahanan tubuh atau imunitas sendiri itu bukan hal yang sederhana. Imunitas atau pertahanan tubuh itu suatu hal yang sangat kompleks ya, sangat ruwet gitu ya, sangat rumit dan ini diperankan salah satunya oleh sel darah putih. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman Prativian pernah melakukan medical check up, pernah cek darah, pernah ngambil darah, pernah periksa darah lengkap gitu ya. Nah, itu biasanya akan muncul tuh di hasil laboratorium, di kertasnya itu, perinannya itu muncul. Ada neutrofil, ada monosit, ada eosinofil, ada basofil, ada limfosit, ada plasma sel atau sel plasma. Ya, atau mungkin di laboratorium-laboratorium umumnya itu nggak ada sel plasmanya, dari neutrofil, monosit, eosinofil, basofil, sampai ke limfosit. Neutrofil sendiri nanti mungkin ada yang membagi lagi, jadi neutrofil batang, neutrofil segmen. Nah, apapun itu semuanya adalah bagian dari sel darah putih. Jadi sel darah putih itu punya jenis-jenisnya lagi. Ya, sel darah putih punya jenis-jenisnya lagi, ada neutrofil, monosit, eosinofil, basofil, dan limfosit. Gitu. Ya. Nah, fungsi dari masing-masing itu berbeda-beda. Ya, mungkin boleh Bapak Ibu teman-teman lihat di layar di slide.
Ya, kalau neutrofil itu biasanya berhubungan dengan infeksi bakteri. Ya, kalau monosit atau makrofag itu biasa sebagai pertahanan yang pertama. Jadi begitu ada benda asing masuk, entah itu bakteri, entah itu parasit, entah itu jamur, entah itu prion, entah itu apapun lah benda asing masuk, itu biasa yang pertama kali muncul itu adalah monosit atau makrofag. Ya, itu sama, monosit, makrofag itu sama. Ya, kalau eosinofil itu biasanya berhubungan dengan infeksi parasit. Ya, infeksi parasit itu misalnya cacing gitu. Nah, itu infeksi parasit. Misalnya lagi apa malaria gitu ya, buat teman-teman yang di daerah endemis terutama di Indonesia Timur itu banyak sekali malaria. Ya, itu yang bekerja pertama-tama setelah makrofag ya, setelah monosit itu terutama eosinofil. Yang berikutnya adalah basofil. Basofil ini merilis atau melepaskan histamin. Nah, ini yang berperan dalam orang-orang yang alergi, orang-orang yang apalagi asma gitu ya. Nah, ini basofil. Terus limfosit. Limfosit itu terutama muncul banyak kalau misalnya ada infeksi virus ya. Jadi kalau neutrofil itu bakteri, limfosit itu kalau yang masuk berupa virus. Ya. Nah, kalau yang plasma sel atau sel plasma, dia itu memproduksi antibodi. Ya, di masa-masa pandemi COVID ini kan sering banget tuh dengar kata-kata antibodi, antibodi, antibodi. Nah, antibodi itu dihasilkan oleh sel plasma. Jadi yang ngancurin si benda asingnya itu sendiri bukan sel plasmanya langsung, tapi sel plasma menghasilkan antibodi. Nah, antibodi itu yang menghancurkan si benda asing. Berbeda dengan sel-sel yang lainnya. Gitu. Nah, terus sel-sel ini, sel-sel darah putih ini, itu banyak sekali, kalau kita lihat di gambar ya, yang sebelah kiri itu ada gambar badan manusia, itu ada organ-organnya, ada tonsil, ada lymph node, ya, kelenjar getah bening, ya bahasa Indonesianya kelenjar getah bening, KGB, terus ada thymus, ada spleen atau limpa, ada Peyer's patches atau bercak Peyer, ada lymph vessel, jadi ini adalah pembuluh limfenya. Nah, terus ada bone marrow atau sumsum tulang. Nah, inilah tempat-tempat di mana kita memproduksi si kekebalan tubuh, daya tahan tubuh ya berupa sel darah putih ini. Berikut jenis-jenisnya tadi itu, ya. Nah, jadi kalau kita bicara sel darah putih ya ini. Nah, mungkin boleh bergeser ke slide berikutnya. Nah, cuma kalau tadi pertanyaannya Korizal, apa itu daya tahan tubuh? Itu nggak terbatas hanya sel darah putih. Sel darah putih itu hanya bagian daripada pertahanan tubuh atau sistem imunitas badan. Jangan lupa di sini dibagi dua, imunitas itu ada yang natural, ada yang acquired, didapat. Ya, semua yang tadi saya ceritain itu masuknya itu ada sebagian natural, ada sebagian acquired. Ya, kita bisa lihat di di gambar ini ya, diagram ini. Ya, itu ada yang humoral, ada yang cell mediated, ada yang phagocytes, ada yang specific molecule. Ini semua yang tadi saya ceritakan itu, cuma ini lebih diperdalam lagi. Ya, ada B lymphocyte, ada T lymphocyte atau limfosit T, limfosit B bahasa Indonesianya gitu ya, ada antibodi di sana, ada makrofag, ada neutrofil. Itu semua yang tadi saya ceritakan masuknya di sana. Nah, tapi jangan lupa bahwa imunitas atau daya tahan tubuh itu juga ada yang namanya physical barrier. Ya, physical barrier. Contohnya apa sih, Dok, physical barrier gitu misalnya. Contohnya yang paling gampang misalnya kulit. Kulit kita itu juga termasuk pertahanan tubuh. Jadi jangan lupakan itu gitu. Kulit kita itu termasuk pertahanan tubuh, itu masuk ke dalam physical barrier. Ya, contoh lain misalnya apa? Misalnya bulu-bulu hidung kita gitu ya, rambut-rambut di dalam hidung kita gitu. Atau lendir kita, misalnya kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hidung, itu biasanya suka ada lendir-lendir, kalau kebanyakan jadinya ingus gitu ya. Nah, itu termasuk physical barrier kita, termasuk pertahanan tubuh kita. Gitu. Kalau apalagi misalnya di telinga kita gitu ya, itu suka ada rambut-rambut getar, dia menyapu ke arah luar. Ya, menyapu ke arah luar supaya kalau ada masuk debu, masuk ya macam-macam lah, itu bisa tersapu keluar. Itu juga termasuk physical barrier dan itu juga termasuk dalam sistem daya tahan tubuh, sistem imunitas tubuh. Gitu. Jadi imunitas itu nggak cuma sel darah putih, tapi physical barrier pun itu juga termasuk ke sistem pertahanan atau imunitas badan. Begitu, Korizal. Cukup detail juga ya yang dijelaskan oleh Dr. Freddy, dan istilahnya begitu banyaknya. Jadi kalau kita bicara daya tahan tubuh berarti nggak cuma sekedar sel darah putih ya. Nah, Betul. Tadi saya mau menyinggung sedikit. Tadi ada yang namanya plasma darah.
Betul. Apakah plasma darah yang dimaksud di sini adalah plasma darah yang terkenal nih di masa-masa COVID kayak gini? Betul. Jadi kalau Oh, pada masa-masa COVID begini, plasma darah itu sendiri nanti turunannya ada banyak, kok Rizal. Tadi yang hmm, Ko Rizal bilang, oh detail sekali. Memang itu, jadi sistem daya tahan tubuh atau imunitas itu tidak sederhana. Namanya sederhana itu, tapi turunannya itu ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali. Nah, kalau plasma di dalamnya salah satunya adalah antibodi. Gitu, antibodi itu berupa cairan, ya, antibodi itu berupa cairan, dia larut ke dalam plasma darah. Nah, jadi kalau yang Korisa tanyakan tadi yang lagi ngetren sekarang plasma darah itu termasuk di dalamnya adalah antibodi, itu betul, sama itu. hmm. Oke, Dr. Freddy, saya mau tanya nih, apakah ada ukurannya kalau seseorang dikatakan punya daya tahan tubuh yang bagus atau yang baik? Ada ukurannya? Ukuran secara kuantitatif ya, secara terukur itu kita hanya bisa melihat itu dari hasil laboratorium. Misalnya kita Oh, periksa sel darah putih ya, leukosit gitu ya. Leukosit itu tiap lab angka normalnya berbeda-beda, cuma umumnya itu berkisar antara 5.000 sampai 10.000 sel darah putih. Ya, mungkin ada yang mengambil 4.000, ada yang mengambil 11.000, ya beda-beda tipis. Tapi umumnya sekitar 5.000 sampai 10.000 normalnya itu. Ya, beda reagen nanti beda nilai normal gitu. Tapi ya umumnya 5.000 sampai 10.000. Nah, kalau secara kuantitatif itu yang bisa dilihat, Korizal. Leukositnya berapa? hmm. Antara 5.000 sampai 10.000. Nah, terus di bawahnya biasanya suka ada tuh hitung jenis leukosit gitu. Nah, itu adalah turunan dari sel darah putih, itu ada basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, monosit, itu semua ada di sana semua. Jadi kalau secara kuantitatif itu yang bisa dilihat. Ya, Hmm. yang lainnya nggak bisa kelihatan gitu. Oke. Kecuali kalau misalnya kita ngambil yang spesifik, misalnya ada antibodi terhadap hepatitis gitu misalnya, atau antibodi COVID gitu kan juga lagi ngetren nih sekarang nih periksa antibodi COVID gitu. Ya, Itu spesifik tuh, itu ada. kalau daya tahan tubuh seseorang setelah melalui lab ternyata dinyatakan baik, apakah orang tersebut tidak akan terkena penyakit atau Oke, tidak akan sakit? oke. Jawabannya belum tentu, kok Rizal. Jawabannya belum tentu. Karena daya tahan tubuh atau imunitas itu hanya satu bagian yang menentukan apakah orang itu bisa sakit apa tidak sakit gitu. Kalau di kedokteran barat kita mengenalnya itu cuma dua ya, Korizal dan Bapak Ibu Prativian, sakit nggak sakit, sakit nggak sakit, sakit nggak sakit, begitu ya. Itu kalau kedokteran barat ya. Tapi kalau kedokteran timur ya itu kita mengenal tiga, sakit nggak sakit sama kayak di barat, tapi tambah satu lagi belum sakit Hmm. gitu ya, belum sakit. Nah makanya kalau nanti kita membahas tentang akupunkturnya, itu pasien suka bertanya tuh, dok kalau sayanya nggak sakit, ya saya boleh nggak sih di akupunktur gitu. Itu sering banget tuh dapat pertanyaan begitu. Ya boleh, boleh. Orang sehat, orang yang belum sakit itu boleh di akupunktur. Nah itu kok Rizal. Hmm. Jadi belum tentu orang yang daya tahan tubuhnya bagus itu nggak sakit, belum tentu. Jadi belum belum menjamin ya. Belum menjamin. Nah, sekarang nih, gimana sih supaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh manusia itu sendiri? Oh, oke. Daya tahan tubuh yang pertama tadi adalah physical barrier ya, physical barrier. Jadi kita jangan langsung loncat ke sel darah putihnya dan beserta turunannya. Kita dari luar dulu, dari paling luar itu adalah physical barrier. Ya, contoh yang paling gampang misalnya kita harus menjaga kesehatan kulit kita gitu misalnya. Ya, karena Hmm. itu yang paling luar gitu. Jadi jangan langsung lompat ke sel darah putih, langsung loncat, oh saya mesti minum vitamin ini supaya naikin daya tahan tubuh, minum vitamin itu gitu. Enggak begitu. Ya, Hmm. mulai dari hal yang sederhana, dari yang paling luar, jaga dulu kesehatan kulit kita. Ya, kalau misalnya kulit kita ada luka, luka terbuka terutama ya, apalagi sampai kelihatan berdarah gitu ya, dirawat, jangan sampai kotor itu lukanya. Ya, karena kalau ada luka berarti physical barrier-nya udah berkurang di situ. Itu jadi celah tempat masuknya kuman gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Nggak cuma kulit, yang lain juga. Misalnya kita bersihin telinga gitu ya. Telinga harus dibersihin nggak dok? Perlu dibersihin. Tapi juga jangan terlalu sering, jangan setiap hari, apalagi setiap dua kali sehari ya, habis mandi dibersihin. Itu terlalu sering, itu juga jelek gitu. Ya, dari physical barrier dulu. Terus yang kedua kita baru bicara tentang
masuk ke dalamnya tentang sel darah putih. Dari sini kita bicara tentang bagaimana caranya kita mendapatkan nutrisi yang baik misalnya. Ya, nutrisi yang baik, makan yang cukup, makan yang seimbang gizinya, ya. Nah, terus habis itu olahraga jangan lupa, karena kalau orang yang olahraga otomatis badannya akan jadi lebih kuat daya tahan tubuhnya dibandingin orang yang nggak pernah olahraga, gitu ya. Terus tidur, karena tidur pun juga perlu untuk menstabilkan, yaitu tadi daya tahan tubuhnya supaya tidak over, supaya tidak kurang. Karena daya tahan tubuh yang over pun itu juga punya masalahnya sendiri. Gitu, kok Rizal. Oke, nah itu kalau kita bicara daya tahan tubuh berasal dari physical barrier. Nah sekarang kalau kita bicara nih, apakah fungsi apa namanya ya vaksinasi atau imunisasi itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Oh oke, mungkin boleh tolong dibuka slide-nya yang berikutnya. Iya, turun lagi. Ya, yang ini. Ya, ini menyambung pertanyaannya Korizal yang barusan juga yang tadi sudah ditanyakan. Kalau di bagian epidemiologi kita mengenal ini, yang namanya segitiga epidemiologi atau epidemiologic triad, gitu ya. Kita selalu membahas ada 3 bagian, ya, agent, host, environment, ya. Ya, agent, host, environment, ya. Kalau tadi Korizal tanyakan apakah vaksinasi bisa membantu segala macam, bisa. Dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh, gitu ya. Itu di bagian mana sih, Dok? Di bagian host, ya. Host itu adalah pejamu, ya, inangnya, ya. Artinya dengan kata lain kalau kita bicara tentang kedokteran berarti manusianya, gitu ya. Hostnya, manusianya, ya. Kita kayak tadi saya katakan jaga nutrisi yang baik, tidur yang baik, olahraga yang baik, itu semua di bagian host, ya, termasuk vaksinasi, ya, di bagian host, ya. Nah, tapi apakah tadi itu hanya kita ngurusin host aja itu bisa menjamin seseorang tidak sakit? Tidak, karena masih punya 2 faktor yang lain, yaitu agent dan environment, ya. Agent itu artinya si benda asingnya, infeksiusnya itu. Misalnya kalau kita bicara tentang biological agent, ya, biological agent itu tadi ada bakteri, virus, parasit, jamur, prion dan sebagainya. Ya, itu artinya biological agent. Ya, kalau kita di kedokteran ya otomatis kita bicaranya tentang biological agent banyakan. Ya, tapi jangan lupa ada agent-agent yang lain, ada physical, ada chemical, ada nutrien, mechanical, social agent, itu juga jangan lupa. Nah, yang berikutnya adalah environment atau lingkungan. Ya, lingkungan juga pengaruh. Ya, lingkungan juga pengaruh. Lingkungan pengaruhnya misalnya gimana? Misalnya dia tinggal di daerah pemukiman yang padat sekali. Ya, ukuran 1 kali 1 meter bisa diisi oleh banyak orang gitu, beberapa orang gitu. Itu kan padat sekali. Nah, di mana orang yang tinggal di lingkungan yang begitu padatnya, kalau ada penyakit menular di situ gampang sekali tertular karena dia nggak punya jarak atau space yang cukup. Karena dia berdempet-dempetan. Itu contohnya salah satunya. Atau misalnya dia tidak punya akses terhadap nutrisi yang baik gitu loh. Jadi dia udah tahu dia pengen nutrisi yang baik, tapi dia nggak punya aksesnya ke sana gitu. Entah masalah ekonomi lah, entah dia masalah tidak tersedianya fasilitas lah, itu semua pengaruh terhadap lingkungan. Jadi lingkungan pun juga mempengaruhi seseorang apakah dia sakit apa tidak. Gitu. Jadi 3-tiganya ini itu punya porsinya dalam menentukan seseorang sakit apa enggak. Jadi kalau ditanya vaksin bisa meningkatkan daya tahan tubuh apa tidak? Iya, bisa. Itu pasti bisa. Nah, tapi apakah dia menjamin tidak sakit? Belum tentu. Karena dia punya 2 faktor yang lain. Agentnya bagaimana, environment-nya bagaimana. Kalau dia agentnya lebih kuat daripada hostnya, dia akan sakit. Gitu ya. Kalau si virusnya atau si bakterinya lebih kuat daripada si manusianya, dia akan sakit. Kalau misalnya manusianya lebih kuat, daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada si virus atau bakterinya, ya dia nggak akan sakit. Gitu kok Riza. Oke, nah kalau kita bicara vaksin ya, kita lihat yang ini deh, COVID ya, gitu. Nah, orang divaksin sampai 2 kali, bahkan ada booster segala. Nah, kita nggak bicara yang booster dulu, kita bicara yang orang baru divaksin. Ada yang udah divaksin 2 kali, tapi tetap masih sakit, masih bisa terkena dampak COVID. Nah, itu kenapa ya? Penjelasannya gimana, Dok?
Ini pertanyaan bagus nih, Korizal nih, dan juga banyak sekali ditanyakan nih. Kok saya udah divaksin tapi kok masih saya bisa keinfeksi COVID sih, gitu loh. Itu pertanyaan yang umum sekali. Hmm. Jawabannya adalah vaksin itu tidak pernah mencegah infeksi, enggak. Jadi kita perlu tahu dulu pengertian infeksi itu apa. Infeksi itu adalah masuknya kuman, ya bisa bakteri, bisa virus, bisa yang lain segala macam, masuknya benda asing atau kuman ke dalam badan kita. Itu namanya infeksi. Gitu ya. Cara mencegah infeksi itu bukan dengan vaksin. Cara mencegah infeksi itu adalah dengan kita pakai masker, dengan kita mencuci tangan, dengan kita menjaga jarak, supaya si virus COVID-nya itu tidak masuk ke dalam badan. Itu yang namanya infeksi, mencegah infeksi itu. Nah, tapi kalau vaksin, ya vaksin dia baru punya fungsi kalau misalnya si virusnya itu virus COVID contohnya itu sudah masuk ke dalam badan. Gitu. Itu baru vaksin itu punya fungsi. Gitu. Jadi kalau misalnya dia virus COVID-nya udah masuk ke dalam badan, si vaksin itu baru punya fungsi, dia akan memproduksi sel antibodi, sel darah putih yang dalam jumlah yang lebih banyak lagi, dia baru bisa digunakan untuk melawan si virusnya. Kalau si virusnya udah masuk, gitu. Jadi kalau ditanya vaksin itu udah divaksin tapi masih bisa terinfeksi, ya memang karena vaksin itu tidak mencegah infeksi, gitu. Vaksin itu berguna supaya walaupun dia terinfeksi, entah dia nggak ada gejala, entah dia gejalanya ringan, atau dia tidak sampai gejala berat atau sampai meninggal gitu loh. Nah, itu yang namanya fungsinya vaksin. Tapi dia nggak bisa menghalang-halangi supaya virusnya nggak masuk ke dalam badan, itu nggak bisa. Gitu. Ya, saya jadi penasaran nih. Kalau tadi misalnya bicara daya tahan tubuh adalah pertama dari apa namanya barrier dulu ya, dari apa namanya istilah tadi Physical barrier. physical barrier. Nah sekarang saya pengen tahu nih, kalau begitu cara kerja vaksin atau imunisasi terhadap daya tahan tubuh itu apa ya, dok ya? Oke. Fungsinya daripada vaksin untuk daya tahan tubuh itu terutama mainnya di sel darah putih, mainnya di dalam, Korisa. Kalau misalnya kita bicara lebih dalam lagi, kita bicaranya antibodi. Gitu. Antibodi itu kan adalah produknya dari si sel plasma. Ya, Ya, sel plasma itu adalah bagian daripada si sel darah putih. Ya, sel darah putih. Ya, jadi kerjanya vaksin itu adalah di dalam sel darah putih, sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam darah putih, terutama di antibodinya itu. Itu gunanya vaksin, Koriza. ya. Oh, jadi dia ini menambah sel darah putih itu ya, menambah kekuatan Antibodinya, betul. antibodi. Nah, berarti kalau misalnya kalau kita bicara sekarang vaksinasi tentang pandemi ini COVID, apakah memang kalau nanti orang dapat booster itu menjamin bahwa dia akan tetap berhasil apa menangkal namanya virus COVID? Itu menangkal virus COVID itu nggak bisa oleh vaksin, Koriza. Jadi vaksin itu kalau masuk pun ya itu divaksin mau nggak divaksin virus COVID masuk ya masuk aja gitu. Caranya supaya kita menangkal nggak masuk itu adalah dengan masker, dengan mencuci tangan, dengan jaga jarak. Oh, Gitu. oke. Jadi vaksin itu nggak bisa mencegah virus nggak masuk, itu nggak bisa. Vaksin itu bekerja kalau virusnya itu udah masuk ke dalam badan, baru vaksin itu punya fungsi, punya kerja di sana. Oke. Jadi Gitu. artinya orang tetap akan terkena, maksudnya kalau nggak menjaga dari fisikal, virus akan masuk. Virus Nah, akan kalau masuk. orang sudah divaksin, baru dia melawan. Baru dia melawan, bisa nggak ada gejala, bisa gejala ringan, gitu. Yang dicegah itu kan adalah gejala berat, gejala kritis, bahkan sampai meninggal. Ya, ya, ya. Tapi Tuh. kalau dengan ada vaksin sampai booster segala, itu udah ada jaminan berarti ya. Andai kata virusnya masuk, apakah ada jaminan dia tetap sehat? Enggak, karena tadi balik lagi ke paradigma yang di awal, yang segitiga epidemiologi tadi itu. Nah, Hmm. segitiga epidemiologi, kalau kita bicara vaksin, kita bicara daya tahan tubuh, itu kan semua faktor daripada host. Hmm. Gitu. Jangan lupakan agent, jangan lupakan environment. Itu ada dua faktor yang lain. Ya, 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 Jadi ya. kalau hostnya diperkuat, itu baru sepertiga. Hmm. Gitu. Makanya sekarang kalau ada varian baru ya Omicron gitu ya, yang baru Ya. dari Afrika Selatan gitu ya. Nah, itu kita belum tahu nih host kita ini cukup kuat nggak untuk melawan agent yang berubah Hmm. gitu. Kalau host kita ternyata cukup kuat dengan vaksin yang udah ada sekarang, entah 2 kali atau mungkin udah ada yang booster buat nakes kan udah pakai Moderna ya. Ya.
Apakah host kita udah cukup kuat untuk melawan agent ini, Omicron yang baru datang ini gitu loh, yang baru Betul. bermutasi gitu. Kalau Betul. ternyata cukup kuat, ya nggak akan jadi sakit kok, Riza. Kalau Hmm, ternyata si Omicron ini lebih kuat ya daripada si host ini, ya itu pasti akan sakit. oke. Gitu. Nah, kalau dari agentnya sendiri itu nanti ada turunannya lagi tuh. Seperti host ada turunannya, agent juga ada turunannya. Kalau kita bicara misalnya apa? Misalnya Omicron lah yang baru-baru lagi ngetren ini ya. Itu bisa ada severity-nya, tingkat keparahannya, bisa juga ada penularannya, transmisinya, dan yang ketiga adalah immune escape atau kemampuan si Omicron ini untuk melarikan diri daripada antibodi yang udah ada. Gitu. Antibodi kan ada gara-gara kita divaksin atau enggak kita udah pernah terkena dulunya gitu ya. Jadi muncullah antibodi itu. Nah, kalau virus-virus yang punya immune escape itu dia bisa melarikan diri daripada antibodi yang udah ada. Hmm. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Dokter Sally nih. Bagaimana dengan vitamin D yang sekarang di sini banyak pasien dikasih vitamin D, ya seperti saya, dikasih 2 kali 1000 IU. Apakah itu ada efeknya apa enggak tuh? Ada. Jadi vitamin D memang pengaruh pada metabolisme, Dokter Sally. Jadi nggak cuma antibodi aja, nggak cuma imunitas aja, tapi keseluruhan metabolisme di dalam badan kita itu butuh vitamin D. Jadi nggak cuma antibodi, nggak cuma daya tahan tubuh, nggak cuma tulang. Biasanya kan vitamin D terkait tulang gitu. Semua metabolisme di dalam badan itu butuh vitamin D. Ya, semua. Jadi kayak apa? Mesin mobil itu olinya gitu. Itu Oh, olinya gitu. Jadi vitamin D yang cukup itu perlu sekali gitu. Nah, terus kalau 2 kali 1000 itu bagaimana? Masih boleh karena untuk yang orang sakit itu sampai 5000 untuk orang sakit gitu. Artinya kalau misalnya orang-orang sehat biasanya 1 kali 1000 cukup, 2 kali 1000 pun cukup gitu. Jadi jangan sampai 5000 kalau orangnya sehat gitu. ya, 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 ya. Oke, sangat menarik kita membahas tentang akupunktur untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sebelum Dr. Ferry melanjutkan, maka kita hold dulu karena Yolan mau lewat. Silakan Yolan.
Ya, perhatian kita kembali lagi dalam Freddy's Journal, dan hari ini kita bicara tentang akupuntur untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dari tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Freddy, ya, bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, nah sekarang saya mau tanya dulu nih, tadi kita bicara cukup banyak tentang COVID ya, apalagi sekarang dengan ada varian baru Omicron. Nah, saya mau bertanya nih, kalau andai kata sudah divaksin, ya, lalu Omicron ini ternyata tidak bisa terlalu kuat, apakah manusia akan divaksin kembali ulang? Oke, ini juga pertanyaannya sering kok, Rizal, juga sering ditanyakan. Jadi Omicron ini kan varian baru ya. Jadi varian baru itu dia punya mutasinya itu 50-an, lebih dari 50 mutasi, which is itu cukup banyak ya, karena yang alpha, beta, delta, itu gamma, itu kan masuk ke variant of concern-nya WHO ya, VOC-nya WHO. Nah, tapi itu dia mutasinya nggak sebanyak Omicron. Omicron itu sampai 50, dan dari 50-an mutasi yang tadi, itu 30-an itu jelek, sifatnya jelek. Dari 50-an, 30-annya itu adalah yang jelek. Jadi dari varian alpha diambil, beta diambil, delta diambil, yang jelek-jeleknya dikumpulkan jadi satu di dalam Omicron ini. Makanya itu yang menjadikan Omicron cepat sekali, begitu ditemukan, cepat sekali naiknya levelnya menjadi variant of concern daripada WHO. Nah, kalau ditanya apakah butuh untuk diberikan suntikan yang ketiga, jawabannya sampai saat ini belum tahu, Gorisa. Jadi sampai kita siaran siang hari ini ya, di 2 Desember ini, kita belum tahu apakah memang butuh suntikan yang ketiga. Ya, kalau untuk nakes perlu, karena kan kita garda paling depan ya. Sebenarnya saya kurang suka pakai garda paling depan, karena harusnya garda paling depan itu adalah masyarakatnya sendiri. Ya, harusnya yang dokter atau tenaga kesehatan itu adalah garda paling belakang. Harusnya. Ya, cuma yang terkenal kan garda paling depan. Nah, jadi harusnya garda paling depan itu masyarakatnya sendiri gitu, karena kalau semuanya nakes nggak kehandle gitu. Jadi kalaupun nanti akan diberikan suntikan yang ketiga, saya pikir yang perlu itu adalah lansia dulu, Koriza, karena lansia itu akan lebih rentan terjadinya kasus berat, kritis, bahkan fatal gitu. Jadi kalaupun nanti akan diberikan dosis ketiga, saya pikir yang perlu adalah lansia dulu gitu. Tapi apakah benar-benar perlu apa tidak untuk Omicron ini, kita masih belum tahu. Ya, menarik. Nah, saya mau tanya lagi nih sebelum masuk kita ke akupuntur. Ya. Zaman dulu waktu masih kecil kita juga sering dapat imunisasi, ya kan, dapat vaksin gitu ya. Misalnya kayak influenza gitu ya. Kan sampai saat ini katanya juga belum ada obatnya ya. Nah, maksudnya belum ini. Tapi kenapa kalau kita minum obat influenza itu bisa sehari 2 hari ya sembuh gitu? Ya, misalnya obat flu. Nah, apakah kemungkinan besar COVID itu akan dibuat seperti itu juga? Misalnya ada obat untuk mencegahnya dan sebagainya. Kalau memang influenza, memang kita nggak ada obatnya ya, karena memang influenza itu adalah virus ya. Jadi kecuali kalau dia ada secondary infection ya, jadi ada bakteri yang ikut menunggangi daripada si virus influenza itu masuk ke dalam badan kita. Jadi kalau dikasih antibiotik ya, mungkin oleh dokternya dikasih antibiotik, ya mungkin pemikiran dokternya ada secondary infection gitu. Karena kalau cuma influenza aja, murni pure influenza, itu dia nggak ada gunanya diberikan antibiotik. Gitu. Karena dia virus, bukan bakteri. Antibiotik itu untuk bakteri, gitu, ya, bukan untuk virus. Gitu ya. Nah, jadi memang kalau obat-obat pilek, obat-obat batuk segala macam itu hanya untuk meringankan gejalanya. Dia tidak untuk membunuh virusnya. Gitu. Dia tidak untuk membunuh virusnya, dia hanya meringankan gejalanya, pilek lah, demam lah, apalagi batuk lah, itu semua. Oh, tadi waktu break saya sempat cari, mungkin saya boleh share screen ya, Ko Rizal ya? Silakan. Tentang vaksin influenza. Oh ya. Multiple ya, silakan udah. Disabled. Oh ya, udah bisa ya. Udah, ya. Oke, ini. Nah, udah kelihatan belum, Ko Rizal? Ya, sudah. Udah ya. Nah, jadi tadi waktu break, karena tadi Ko Rizal menanyakan tentang COVID, tentang vaksin, nah barusan tentang influenza, saya mencari ini nih, waktu break tadi. Ya, jadi kalau Ko Rizal menanyakan tentang vaksin, tentang COVID, bagaimana sih kalau misalnya kita meningkatkan daya tahan tubuh sementara kita booster itu baru yang kedua, belum ada yang ketiga gitu. Ya.
Salah satu solusinya adalah ini, Korizal, ya, vaksin influenza. Jadi kalau nanti Bapak Ibu teman-teman mau mencari juga di internet, ya silakan memasukkan kata kuncinya ini, Impact of the Oh, Influenza Vaccine on COVID-19 Infection Rates and Severity. Ya, jadi kalau di Indonesia kan adalah dampak dari vaksin influenza terhadap rerata, ya, rates itu rerata dan keparahan daripada infeksi COVID-19 gitu ya. Ini artikelnya baru sekali ya, jurnalnya ini baru sekali ya, baru tahun 2021. Ini saya berikan di pointer saya 2021 iya, ya. iya, iya, iya. Jadi masih tahun ini 2021. Ini masih baru sekali ya. Dan di sini konklusinya adalah influenza vaccine is associated with decreased positive COVID-19 testing and improve clinical outcome and should be promoted to reduce the burden of COVID-19. Jadi di sini kesimpulannya adalah vaksin influenza itu berhubungan sekali ya dengan penurunan angka positif dari COVID-19 dan memperbaiki gejala klinisnya. Ya, Oh, jadi andai kata terkena pun akan lebih ringan dan dia akan menurunkan jumlah orang-orang yang terkena COVID-19. oh, Gitu. Makanya kita diminta untuk mempromosikan nih vaksin influenza untuk mengurangi beban dari COVID-19 ini. oh. Gitu. Jadi dengan kata lain, kita boleh menambah vaksin dengan vaksin influenza itu ya, Boleh dan sangat dianjurkan dengan dianjurkan. gitu. Ini belum Oke, menjadi kewajiban. Kalau vaksin kan memang sudah diwajibkan ya, vaksin COVID ya. ya. Nah, tapi kalau vaksin influenza itu belum diwajibkan karena itu kan berhubungan sama policy dari pemerintah ya. Nah, tapi Oh, kalau kalau dari penelitian dari segi akademis, segi ilmiahnya ini sudah sangat dianjurkan. oke, baik. Saya juga pernah dengar itu ya, katanya ditambahin dengan vaksin influenza semakin kuat ya. Nah, Betul. pertanyaannya, apakah ini berlaku untuk lansia sampai anak-anak? Berlaku, berlaku. Oh, Jadi oke. mau mau anak-anak itu mau lansia, mau orang dewasa, mau remaja, itu semuanya sangat dianjurkan untuk vaksin influenza. Hmm, dan vaksin influenza itu saya baru dengar sih, kayaknya nggak umum ya dari dulu ya, maksudnya nggak terlalu umum ya. Tapi maksudnya di setiap rumah sakit sudah ada dong ya? Kalau di Indonesia memang nggak terlalu ngetren ya, tapi kalau misalnya di negara Amerika gitu ya, di Eropa gitu, itu sangat banyak Koriza. Jadi mereka Oh, sudah umum, mereka menyebutkan sebagai flu shot. Kalau pernah dengar flu shot itu ya vaksin influenza ini. oke. Gitu. Di Indonesia sendiri itu dari dulu sudah ada, ini bukan vaksin baru, dari dulu Ya. sudah ada. Cuma karena Indonesia itu nggak terlalu banyak ya influensanya. Jadi influenza sama sama common cold itu dua hal yang berbeda ya. Influenza itu nggak sama dengan batuk pilek biasa, itu berbeda. Oh, Gitu. Jadi kalau batuk pilek biasa di Indonesia pun banyak. Tapi kalau yang influenza khusus, memang influenza itu di Indonesia nggak banyak. Makanya vaksin ini di Indonesia nggak terlalu ngetren gitu. iya. Tapi sudah lama dan begitu ada vaksin COVID, ada kejadian COVID, vaksin ini menjadi ngetren. Iya, 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 iya. Menarik, menarik. Nah, ini Gitu. karena Dr. Freddy sudah buka tentang ini ya, apa penelitian. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau apa namanya tentang akupuntur untuk daya tahan tubuh sendiri, sudah ada penelitiannya belum, Dok? Oh ya, sudah. Akupunktur untuk meningkatkan daya tahan tubuh sudah ada penelitiannya. Mungkin boleh tolong dibuka slide-nya. Nah, ini ya. Jadi akupunktur untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini bukan bukan hal yang baru ya, Ko Rizal dan Bapak Ibu teman-teman Prativian. Jadi ini udah yang lama, bahkan nanti saya ngambil dua penelitian, dua jurnal Oke. penelitian. Ini yang satu yang masih ya udah lama tapi masih lumayan lah. Nanti yang kedua slide berikutnya itu nanti saya ambil penelitian yang sudah zaman dulu sekali, Ko Rizal. Wow. Ya, saya belum lahir, mungkin nggak tahu, Ko Rizal mungkin juga belum lahir waktu itu. Jadi jadi memang sudah lama sekali. Saya ambil contohnya itu. Nah, tapi kalau yang ini yang masih ya lumayan lah, nggak terlalu baru tapi nggak terlalu lama juga. Ini di tahun 2013 nih. Ya, yang saya beri kotak biru di paling bawah itu ada 2013. Nah, inilah penelitiannya.
Judulnya adalah Acupuncture in Modulation of Immunity. Ya, kalau Bapak Ibu teman-teman mau mencari nanti di internet bisa. Acupuncture in Modulation of Immunity. Ya, modulation itu pengaturan imunitas, pengaturan daya tahan tubuh. Ya, ini yang meneliti ini adalah orang Amerika Latin ya. Dari namanya aja kan kelihatan tuh. Sandra Silverio Lopez, Maria Paula Goncalves da Mota. Nggak tahu bacanya benar nggak saya. Gitu ya. Nah, di sini saya ambil karena artikelnya, jurnalnya cukup panjang, jadi saya ambil seceplok-seceplok nih, secuplikan gitu saya ambil. Nah, ini bisa kita lihat nih, yang di tabel, ya ada karakteristik, ada increase, ada decrease, ada no change, ya ada inflammation, ada symptom, ya. Jadi orang-orang yang dilakukan akupunktur, ternyata inflammation itu inflamasi, artinya peradangan, symptoms itu artinya gejala, itu bahasa Indonesianya, ya. Ternyata dari inflammation atau peradangan decrease, menurun. Ya, ada 8 dia menurun, ada symptoms ya gejalanya dia ada 13 yang turun. Ya, ada sebagian kecil yang no change, nggak ada perubahan, tapi tidak ada yang meningkat justru. Jadi di akupunktur nanti malah radangnya meningkat, di akupunktur malah gejalanya malah makin menjadi-jadi, itu nggak ada. Gitu ya. Sebagian besar akan menurun, tapi ada sebagian kecil yang no change, nggak ada perubahan. Gitu, ya. Obat-obatan pun sama. Jadi kalau kita bicara obat-obatan, terapi, itu nggak ada yang 100% pasti akan begitu, gitu nggak ada. Jadi pasti ada sebagian kecil yang no change, gitu. Pasti ada. Ya. Nah, terus kesimpulannya, ini saya berikan garis warna merah. Ya. Di AC ini artinya akupunktur pakai jarum aja, gitu ya. EA itu adalah elektroakupunktur. Ya, elektroakupunktur are effective in the modulation of immunity. Ya, are effective in modulation of immunity. Jadi efektif untuk mengatur daya tahan tubuh, gitu ya. Nah, terus nggak berhenti sampai di situ, ya nggak berhenti sampai di situ. Nah, di sini dibahas lebih dalam lagi. Jadi kita lihat marker-marker untuk peradangannya itu adalah IL-1, IL-6, TNF alpha, ya. Nah, ini berhubungan sama akupunktur yang manual, ya, akupunktur manual sama EA, elektroakupunktur. Ya, berhubungan juga sama alergi. Ya, berhubungan juga sama alergi, IgE dan IL-4. Mungkin ini ukuran-ukurannya ini terlalu teknis lah, terlalu dalam untuk membahas ini. Tapi yang jelas ini berhubungan sama menurunkan peradangan, menurunkan gejala, bahkan baik juga untuk orang-orang yang alergi. Tapi seperti tadi saya katakan di awal ya, kita membahas ini kan topik hari ini kan tentang yang orang normal. Ya, orang dengan tanpa autoimun. Kalau ada orang alergi, orang autoimun, itu nanti kita punya bahasannya sendiri karena agak berbeda. Gitu. Ya, nah ini penelitian yang pertama. Mungkin boleh bergeser ke penelitian yang selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ini yang saya bilang nih, Ko Rizal nih. Tahun 1974 nih, nggak tahu Ko Rizal udah lahir belum nih? Oh, sudah. Udah. Saya belum lahir 1974. Ini lama sekali ya, tahun 74 ya. Iya, memang. Karena ini bukan hal yang baru, kok Rizal. Jadi ini saya sengaja ngambil, coba yang dulu-dulu punya kayak gimana sih. Dan ternyata sudah ada. Gitu. Ya, ini American Journal of Chinese Medicine. Jadi ini bukan dibuat oleh orang-orang China, bukan. Ini dibuat oleh orang-orang Amerika. Ya, nama penelitinya pun juga bisa kita lihat. Marjorie Brown, ada George, ada John. Itu kan nama-nama orang-orang Barat gitu. Ya. Dan ini domisilinya mereka itu adanya di Missouri, St. Louis, Missouri. Jadi di daerah Amerika sana. Jadi yang meneliti ini orang Amerika. Ya. Jadi kesimpulannya saya berikan garis warna merah juga. Ya, the intubation of acupuncture all produce an increase in white blood cell count. Jadi semuanya. Jadi mau akupunktur mau dengan apapun, dengan jarum kek, mau dengan listrik kek, mau dengan pemanasan kek, mau dengan apa lagi, dengan laser kek, dengan cairan kek, semuanya lah. Itu dia akan meningkatkan sel darah putih. Ya, untuk orang-orang sehat sekali lagi ya, bukan orang-orang autoimun, beda lagi nanti. Ya. Nah, tapi di antara semua modalitas itu yang paling bagus adalah dengan listrik. Tuh. Ya, jadi kalau sering tuh ada pertanyaan, dok, bagusan mana listrik sama jarum aja gitu? Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya ini untuk daya tahan tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yang paling bagus dengan listrik daripada yang lain. Gitu, Ko Rizal.
Oke. Ya, terima kasih dok. Ini sebelumnya kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Bu Sri nih ya. Apa dampaknya kalau dosis vitamin D3 terlalu tinggi, dok? Dan bagaimana kita memantau tubuh kita untuk dosis yang relevan? Nah, Oke, baik. Ibu Sri ya, Korizal ya? ya, Oke. Ibu Sri, kalau misalnya vitamin D3 kita terlalu tinggi, kalau misalnya itu hanya berlangsung dalam waktu sebentar, itu nggak akan mengakibatkan apa-apa, Bu Sri. Ya, badan kita itu punya buffernya, punya bantalannya gitu. Jadi kalau misalnya kita kekurangan ataupun kelebihan dalam waktu yang sebentar, itu nggak akan bikin apa-apa. Ya, nggak akan bikin sakit ini, sakit itu, gejala ini, gejala itu, nggak akan. Karena itu baru sebentar. Nah, tapi kalau keterusan ya berlangsung dalam waktu lama, vitamin D, yang pertama vitamin D sama kalsium itu adalah apa ya? Teman seperjalanan lah bisa dikatakan gitu. Jadi vitamin D sama kalsium itu bersamaan selalu ya. Vitamin D tanpa kalsium akan ada yang kurang, kalsium tanpa vitamin D juga akan ada yang kurang. Jadi biasanya vitamin D sama kalsium itu berbarengan. Salah satu dampaknya misalnya adalah pengapuran kan dari kalsiumnya kalau kelebihan. Yang berikutnya lagi misalnya adalah gangguan pada persarafan, bisa kesemutan, bisa kebas-kebas gitu ya. Nah, itu misalnya contohnya. Karena apa? Karena jangan lupa bahwa vitamin D itu ya vitamin A, D, E sama K itu larut lemak. Jadi nggak bisa dikeluarin lewat badan kalau misalnya kelebihan. Ya, beda sama vitamin B, Bravo, dengan C, Charlie. B sama C itu adalah vitamin larut air, sorry. Vitamin B sama C itu adalah vitamin-vitamin yang larut air. Jadi kalau kelebihan, dia bisa dikeluarkan lewat pipis, lewat ginjal gitu. Tapi kalau vitamin D, kelebihan dia akan numpuk di badan. Ya, jadi dia akan menurun kalau misalnya kita menurunkan vitamin D yang masuk. Intake vitamin D-nya kita turunkan, jadi otomatis vitamin D-nya akan turun secara perlahan-lahan karena dia nggak bisa dibuang gitu. Dia larut lemak, nggak bisa dibuang. Begitu, Koriza. oke. Jadi begitu ya, Bu Sri ya. Dan tadi Bu Sri tanya, kalau di tempat Dr. Freddy, ada nggak tuh vaksin influenza? Oh, ada. Di tempat kami sih ada vaksin influenza, ada vaksin-vaksin yang lain juga ada. Oke, terus kalau vaksin influenza berapa biayanya, dok? Oh, kalau soal biayanya saya sendiri pun juga nggak hafal ya. Ibu siapa yang namanya? Ibu Sri ya? Bu Sri, Bu ya. Sri. Kalau biayanya saya sendiri pun nggak hafal, Bu Sri, karena kita pelayanannya ada macam-macam. Vaksin influenza itu hanya salah satunya. Jadi kalau harga-harganya nanti mesti nanya ke bagian admin ya, Bu. Dia yang punya list harganya secara lengkap. Saya pun nggak hafal. Oke, tapi setidaknya di tempat Dr. Freddy ada gitu ya. Ada, betul. Baik. Nah, sekarang kita bicara tentang akupuntur nih. Berarti kan tadi dengan penelitian itu menyatakan bahwa akupuntur mampu meningkatkan daya tahan tubuh, ya kan? Nah, apakah kalau saya tidak salah dengar tadi, berarti modalitas yang paling baik adalah dipakai elektrik, pakai di listrik ya? Betul, pakaiin listrik itu yang paling bagus di antara yang lain. Paling bagus. Oke, paling bagus itu dalam artian apakah lebih efisien, lebih cepat prosesnya atau bagaimana dok sebenarnya? Hasilnya peningkatan daya tahan tubuhnya akan lebih tinggi kok, Rizal. Oh, lebih tinggi. Jadi kalau misalnya sekarang datang ke dokter Freddy itu artinya udah tanpa jarum atau tetap pakai jarum tapi juga di listrik. Ya, jadi kalau elektroakupunktur itu jarumnya ditusukin dulu, baru jarumnya disambungin ke listrik, ke kabelnya. Oh, iya 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 iya. Iya. Nah, itu selain dia meningkatkan daya tahan tubuh lebih tinggi, parameternya kan nggak cuma itu. Parameternya itu selain meningkatkan daya tahan tubuh, dia juga menurunkan radang tadi, menurunkan peradangan, inflamasi tadi. Gitu. Jadi penurunan radangnya akan lebih cepat daripada yang modalitas lain. Ya, nah saya penasaran nih. Kalau daya tahan tubuh, bagian tubuh mana yang ditusuk sebenarnya? Oh, kalau untuk daya tahan tubuh, titik mana yang ditusuk itu adalah titik-titik yang besar, Korisel. Jadi titik-titik yang umum banyak dipakai. Jadi nggak ada titik-titik yang spesifik khusus itu nggak ada. Ya, jadi mulai di tangan, mungkin yang heku gitu ya, LI4 gitu ya, di antara jempol sama telunjuk gitu ya. Terus di daerah sini juga ada ya, bisa kelihatan ya di layar ya, di daerah dekat siku gitu ya. Ya, nah itu cice namanya ya, itu juga ditusuk. Dikasih listrik juga. Nah, terus kalau di kaki kita ada ST36 Cusanli ya di daerah tulang betis lah, tulang kering. Ya di daerah tulang kering itu juga ditusuk, di daerah punggung kaki itu nanti juga ditusuk. Gitu. Kasih listrik juga.
Jadi titik-titik yang dipakai adalah titik-titik yang besar, Korizal. Jadi bukan titik-titik yang rumit-rumit, enggak. Dari zaman dulu pun juga pakainya titiknya yang sama, titik-titik yang besar dipakai. Dan Hmm. nggak banyak kok, Korizal. Dan itu prosesnya sama seperti yang lain-lain, 30 menit begitu? Iya, sama, 30 menit. Dan dia terlentang aja, nggak usah bolak-balik. Oke. Dan berapa kali kalau misalnya harus aku puntur, Dok? Berapa kali datang? Kalau misalnya si pasiennya itu pertama kali datang itu dalam kondisi yang tanda kutip ya, badannya udah soak gitu ya, udah mau sakit gitu ya, itu saran saya seminggu 2 kali dulu. Ya, karena kalau tadi kan paradigma timur itu kan nggak cuma sehat sakit ya, belum sakit itu adalah paradigma juga tuh, tingkatan juga tuh di dalam timur ya, sudut pandang timur. Jadi kalau misalnya dia datang dengan kondisi belum sakit, artinya nggak fit tapi nggak sakit juga, nah itu seminggu 2 kali lah paling tidak gitu. Atau udah sakit, udah jatuh ke dalam kondisi sakit itu juga paling nggak 2 kali seminggu. Nah tapi kalau dia datang dalam kondisi sehat, seminggu sekali aja cukup kok Riza. Hmm. Seminggu sekali sampai berapa kali? Kalau misalnya naikin daya tahan tubuh itu tergantung dia penurunannya sejauh mana. Gitu. Kalau dia penurunan sedikit, cukup sekali aja selesai, Korisa. Penurunannya sedikit, berarti mau nggak mau harus, itu artinya dari catatan lab ya? Dari catatan lab dan dari yang dia rasakan. Kalau dia bisa Oh. merasakan, belum ada catatan lab, nggak apa-apa, nggak usah harus periksa dulu. Nah, kalau misalnya nggak pakai lab, bagaimana dia bisa merasakan daya tahan tubuh dia di level yang optimal? Dia kerja konsentrasi apa enggak, dia tidurnya pules apa enggak, begitu bangun dia Oh, seger I apa enggak, pola see. makannya gimana, dan jangan lupa pola buang airnya bagaimana. Gitu. Jadi jangan kadang suka banyak ya tenaga kesehatan itu lupa selalu menanyakan makannya gimana, tapi nggak pernah atau jarang sekali ditanyakan buang airnya bagaimana. Gitu. Karena buang air pun itu juga merupakan salah satu indikator ya keras apa enggak atau jangan-jangan malah mencret ya atau ada Hmm. yang udah berhari-hari nggak buang-buang air ya udah 3 hari atau bahkan lebih nggak buang air atau misalnya malah kebanyakan ada berapa jam sekali ke WC berapa jam sekali ke WC itu pun juga nggak sehat gitu jadi jangan lupa buang airnya bagaimana itu salah satu indikator. Oke, berarti pada dasarnya setiap manusia diharapkan mereka menyadari ya kondisi tubuh mereka, kebiasaan mereka, ya kan, apa yang tubuh lakukan secara tidak langsung seperti itu ya, Dok ya. Betul dan jangan diacuhkan jangan dianggap remeh gitu nanti sembuh sendiri susah. Ya, 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 ya. Nah, ini kembali dari Ibu Sri. Tadi bicara tentang listrik, ya kan? Nah, berapa hertz yang digunakan untuk frekuensi tersebut, Dok? Oke, kalau kita bicara frekuensi berapa hertz untuk meningkatkan daya tahan tubuh, saya berikan yang gelombangnya continuous, frekuensinya 2 hertz, gitu ya. Jadi dia itu apa ya kecepatan getarannya itu sedang, jadi nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga, gitu. Dan dia selalu continuous, jadi tetap tek 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 itu selalu tetap 2 Hz gitu. Dan titik apa yang diberikan elektroakupunktur, diberikan listrik, saya biasanya memberikan itu di titik Cusanli SC36. Oke, 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 oke. Ya, ya. Nah, kalau boleh dijelaskan nih, dokter, bagaimana sih cara kerja akupuntur terhadap daya tahan tubuh itu sendiri? Oke. Ini pertanyaannya menarik nih. Cara kerjanya bagaimana dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ini kalau kita bicara akupunktur untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu kita bicara tentang bagian dalam ya. Kita nggak bicara physical barrier gitu ya. Kita nggak bicara physical Ya. barrier gitu. Ya, bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh terutama di bagian dalamnya. Ya, jadi pada saat jarum ditusukan ya keluar mediator-mediator inflamasi, neurotransmitter segala macam itu ya. Ada prostaglandin, ada endorfin, ada histamin, ya, ada nitric oxide. Nah, itu semua rangsangan itu nanti akan diteruskan melalui serabut saraf di tulang belakang kita menuju ke otak. Ya, nyampe di otak itu akan menghasilkan lagi neurotransmitter lagi dalam jumlah yang lebih besar lagi. Ya, dalam jumlah yang lebih besar lagi. Dan jangan lupa di otak tadi itu pusatnya hormon. Ya, pusatnya hormon. Ada hipotalamus di sana, ada hipofisis di sana. Ya, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman Prativian pernah melihat Freddy's Journal episode yang keberapa itu ya, Korizal, yang kita bicara tentang hormon itu,
hipotalamus itu sebagai big boss-nya gitu ya. Ya, Hipofisis betul. itu di bawahnya sebagai manajernya gitu. Dua organ ini penting sekali dalam masalah hormonal, dalam masalah hormon. Ya, jadi makanya akupunktur ini kalau secara sentral menuju ke otak itu kerjanya di dua organ ini, hipotalamus, hipofisis. Ya, dia akan mengeluarkan hormon-hormon dalam jumlah yang lebih banyak lagi dan dia akan merangsang si sel darah putih, daya tahan tubuh ini. Ya, tapi ini ya sekali lagi ini buat orang yang normal, bukan orang yang autoimun. Jadi nanti jangan Ya, ada yang nanya, kalau saya autoimun nanti malah di akupunktur nanti malah muncul gejalanya dong. Enggak begitu. iya. Enggak begitu. Gitu. Oke. Oke. Sebelum Dok kita lanjutkan, maka Ya. kita lihat dulu yang melewat satu ini. Silakan Jolan. @Familia Indonesia TV atau AVI TV adalah YouTube channel dari @Familia. Tujuan dibuatnya AVI TV adalah untuk menyalurkan informasi terkait psikologi dari usia anak hingga dewasa. Saat ini, sudah ada beberapa program rutin yang ditayangkan di YouTube channel AVI TV. Program rutin yang pertama adalah Klik Mona atau Klinik Konsultasi Keluarga bersama Mona Sugianto. Dalam program ini, teman-teman bisa memberikan pertanyaan yang nantinya akan dikupas tuntas oleh Bu Mona. Selanjutnya adalah Kana atau Karya Anak. Kana merupakan video kegiatan DIY asik, aman, dan mudah untuk anak-anak dan orang tua. Program rutin berikutnya adalah Seruput, talk show sore santai tentang buku atau fenomena terupdate. Selain program rutin, AVI TV juga menyediakan live streaming untuk festival, webinar gratis, dan juga talk show. Yuk langsung saja kita subscribe YouTube channel AVI TV agar kita nggak ketinggalan program menarik dan bermanfaat dari @Familia Indonesia. Sampai jumpa lagi! Ya, Prativian, kita kembali lagi dalam Freddy's Journal, akupunktur untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dari tadi kita sudah berbincang dengan Dr. Freddy ya untuk bagaimana akupunktur dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya. Nah, bagi yang ingin bertanya, silakan ya bertanya. Nanti akan dapat free gift seperti biasa. Ya, baik yang di YouTube channel maupun di Zoom channel ya. Nah, Dr. Freddy, kalau kita bicara tentang daya tahan tubuh selain vitamin, ada juga nih misalnya kalau orang meminum misalnya ramuan-ramuan tradisional seperti ginseng dan sebagainya. Apakah itu memang benar-benar bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Oke. Kalau misalnya itu suatu hal yang murni, yang pure, ya itu bisa, Pak Rizal.
Ya, itu bisa. Jadi silakan aja. Kalau ada yang sukanya minum ramu-ramuan yang herbal, tapi yang murni ya, jangan dicampur dengan obat-obatan yang lain, itu boleh. Silakan aja. Ya, mau ginseng kayak, ada yang makan jahe, makan kunyit, segala macam, silakan aja boleh. Toh kita makan juga nggak akan sebanyak apa sih gitu kan. Toh kita makan itu juga pasti nggak terlalu banyak gitu. Ya silakan aja boleh. Ya, karena ramu-ramuan itu memang dari zaman nenek moyang itu juga suka dipakai kan, sering dipakai gitu. Ya, yang jadi masalah, yang jadi perhatian itu adalah kalau misalnya kita beli jadi, ya entah jamu-jamuan gitu ya, beli jadi. Nah, kita nggak tahu tuh isinya tuh apa, gitu. Isinya apa? Kalau misalnya itu ternyata malah dicampur dengan misalnya obat-obatan steroid, malah itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Karena obat-obatan jenis steroid, dia akan menekan daya tahan tubuh kita. Jadi kita pengennya meningkatkan daya tahan tubuh, yang kejadian adalah malah menurunkan daya tahan tubuh. Gitu. Jadi kalau yang alami, yang pure, itu boleh, tapi harus hati-hati kalau kita beli jadi, jangan-jangan di dalamnya ada campuran obat-obatannya. Itu harus hati-hati. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan beli ya, benar-benar ya. Iya. Kalau kita olah sendiri, kita beli jahenya, ginsengnya, lalu kita olah sendiri, nggak apa-apa. Silakan. Asal murni nggak apa-apa. Asal gitu murni ya. nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, Dok, ini saya mau tanya nih, apakah ada tips atau apa ya namanya ibaratnya untuk pemirsa nih di para TV-an di rumah agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh nih? Nah. Ini juga suka sekali ya ditanyakan ke kami ya. Jadi mungkin boleh tolong dibuka slide-nya. Ya, ini saya berikan tips ya, titik akupunktur ya. Selama ini kan kita berikan tipsnya kan bagaimana kita hidup sehat ya. Nah, ini kita berikan satu titik akupunktur ya yang dipakai ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, ini yang tadi saya sebutkan ST36 atau nama aslinya itu adalah Chu Sanli ya. Chu itu kaki. Ya, jadi lokasinya di kaki. Ya, di kaki kita. Ya, ini ada 2 gambar, satu skema, satu di yang benernya gitu ya, lokasinya di sana. Jadi lokasinya itu di depan Ko Rizal dan teman-teman Prativian semua, di depan, di dekat tulang kering. Ya, di dekat tulang kering kita, di bawah lutut. Gitu ya. Di bawah lutut, ya, di bawah lutut kan banyak, Dok, seberapa? Di bawah lutut 4 jari. 4 jari di bawah lutut. 4 jari. Oh, jadi Gitu. 2 lutut 4 jari dipadukan. Ya, Oke. 4 jari. Jadi jari kita nih ya, mungkin boleh lihat di layar saya nih, ada jari ditempelin, dirapetin, ya, terus ditempelin di bawah lutut. Jadi ini lututnya ditempelin 4 jari di bawahnya. Gitu ya, di bawahnya. Nah, itu lokasinya. Dok, kalau di gambar kok yang sebelah kiri itu skemanya tulisannya 3 sih, Dok, bukannya 4, bukannya harusnya 3 jari. Enggak. Enggak, 3 itu bukan 3 jari, itu namanya 3 itu 3 cun. Ya, 3 cun itu artinya 4 jari. Ya, itu hitung-hitungannya ada nanti. Kalau kita mempelajari lebih dalam lagi tentang akupunktur itu ada hitung-hitungannya. Ya, kalau 3 cun itu artinya 4 jari. Jadi lokasinya itu adalah 4 jari di bawah lutut. Gitu ya. Lututnya yang mana, Dok? Lutut kan gede, itu ada buletan lututnya gede. Adalah lututnya yang dipakai itu adalah batas bawahnya lutut. Jadi jangan tengah-tengah lutut. Ya, jadi batas bawah lutut yang dipakai. Ya, lutut kita misalnya bentuknya bulat atau lonjong gitu ya. Nah, batas bawahnya di mana? Nah, terus kita ambil 4 jari, ya, jarinya sendiri ya, karena kalau jari orang bisa berbeda. Ya, jarinya sendiri itu 4 jari ke bawah. Ya. Nah, 4 jari ke bawah, nah terus 1 jari ke pinggir. 1 jari ke pinggir. Ke pinggir itu maksudnya? Pinggirnya tulang kering. Oh, pinggir tulang kering. Oke. Ya, pinggirnya tulang kering, 1 jari. Nah, 1 jari pinggirnya tulang kering. Ke sebelah pinggir ya, bukan ke sebelah dalam, ke sebelah pinggir, keluar. Gitu. Nah, itu lokasinya ST36. Ya, biasa kalau kita melakukan acupressure atau penekanan di daerah itu biasanya ada rasa-rasa ngilu, rasa-rasa linu gitu ya. Iya, nah, betul. Betul ya. Nah, Ko Rizal lagi nyoba ya, berarti ya. Iya. Dan memang ini rasa ngilu ini memang biasa ya? Biasa. Normal. Oh. Biasa, normal. Nah, itu baru dengan tangan, baru dengan penekanan acupressure.
Belum dengan jarum, belum dengan listrik, yang otomatis pasti rangsangannya akan lebih besar. Gitu. Jadi titik ini, titik ST36 Cusanli ini adalah titik besar yang sering dipakai ya. Dan kalau misalnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ini bagus sekali titik ini. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi iseng-iseng sambil nonton TV gitu ya, atau enggak sambil kerja depan laptop gitu, depan komputer, nah ini bisa sambil ditekan-tekan nih. Bapak Ibu teman-teman Prativian sambil ditekan-tekan. Kalau di rumahnya ada yang punya moksa, ini boleh dipanasin nih pakai moksa, bagus hasilnya. Oh, di bagian itunya ya? Iya, gitu. Yang penting jangan terlalu dekat, nanti malah luka bakar nanti. Dikasih jarak lah. Jadi anget-anget aja gitu. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dekat. Kalau nggak ada nggak apa-apa, tekan aja, penekanan aja. Seperti yang gambar sebelah kanan itu ya, nah itu lokasinya di sana. Kalau nggak pakai moksa, tapi misalnya pakai bantal panas gitu boleh dong? Pakai apa? Bantal yang dipanasin, bantal yang elektrik itu. Boleh nggak apa-apa, bantal yang dipanasin, cuma kalau moksa itu kan dia kecil ya, permukaannya sempit begitu, jadi dia terfokus di sana. Ya, kalau pakai bantal dipanasin gitu, atau di rumah ada yang punya lampu infrared segala macam, ya boleh aja, cuma dia akan terlalu lebar, nggak fokus dia, nggak sempit. Iya. Kalau moksa itu berapa menit? Kenapa? Kalau pakai moksa berapa menit? Nggak perlu lama-lama kok, Rizal, 5-10 menit cukup. Oke. Nah, Dok, latihan ini apakah berlaku bagi orang yang sakit? Benar-benar lagi sakit, misalnya lagi lemes, lagi flu, gitu. Apakah ketika dia melakukan ini, daya tahan tubuhnya otomatis bertambah begitu? Iya, betul. Jadi ini bisa dilakukan oleh orang sehat, orang yang belum sakit, maupun orang yang udah sakit. Jadi dari tiga kriteria, 3 tingkatan tadi itu semuanya bisa melakukan ini, gitu. Dan kalau di akupunktur otomatis nggak cuma titik ini ya, akan ada lebih banyak lagi titiknya. Cuma ini sebagai tips aja salah satunya, biar gampang di rumah, Bapak Ibu teman-teman Prativian, ini bisa ditekan gitu. Jadi kalau saya pun juga suka neken sendiri atau nggak neken keluarga gitu ya di titik ini, bagus hasilnya. Iya ya. Ada 2 ya, jadi kaki kanan, kaki kiri, ada 2 nih, kanan kiri. Iya. Nah, Dok, tadi kan bilang kalau ditekan itu kan rasanya nyilu. Iya. Nah, ini kalau terjadi kita mencoba menekan, berapa lama kita menekannya? Sama seperti moksa, 5-10 menit. Kalau misalnya penekanan acupressure nggak ada ininya kok, Rizal, nggak ada patokannya. Gitu. Jadi mau lama pun nggak apa-apa, ya sesempatnya lah. Oke. Nggak ada patokannya itu. Dan berhenti itu bukan gara-gara nyilunya hilang gitu ya? Oh enggak. Karena nggak akan hilang. Nggak akan hilang, iya. Oke. Biasa dilakukan penekanan itu ditekan lalu diputar-putar kok, Rizal. Jadi nggak cuma ditekan aja, ditekan lalu dibikin lingkaran gitu, diputar-putar gitu. Bisa pakai telunjuk, bisa pakai jempol tangan. Oke. Gitu. Latihan yang menarik ya. Oke, Prativian. Ini sangat menarik, bisa dilakukan segera ya dimanapun Anda berada, bahkan sambil nyetir mobil pun ini tampaknya juga dapat ya. Kalau lagi macet-macet boleh. Apalagi lagi macet gitu ya, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga mungkin juga meredakan emosi. Ini Bu Endang mesti dicoba nih Bu Endang supaya tetap sehat terus. Jangan-jangan mencegina panjang umur lagi. Bu Endang udah ketemu belum titiknya, Bu? Jangan salah titik loh Bu Endang. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Sri lagi. Ya. Kalau tensinya tinggi, apakah boleh dimoksa, Dok? Kalau tensinya tinggi boleh, Bu. Kalau titik ST36, Bu Sri, titik ST36 boleh tetap dimoksa. Karena kan nggak banyak ya, yang dimoksa hanya ST36 aja, gitu. Kecuali kalau misalnya kita semuanya dimoksa semua, ya jangan, karena dia akan meningkatkan tensi. Tapi kalau hanya Cusanli aja, ST36 aja, dimoksa boleh, aman kok. Aman, oke, baik. Terima kasih, Dokter. Ini luar biasa ya, siang hari ini kita belajar untuk meningkatkan daya tahan tubuh, jadi dengan latihan tadi, ya, dan kemudian juga menambah vitamin D ya, apalagi di masa COVID seperti ini ya, penting. Dan yang paling utama jangan lupa akupunktur ya kan, karena itu sangat meningkatkan berlipat-lipat
untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, dokter, sebelum kita akhiri acara kita, apa yang ingin disampaikan pada siang hari ini untuk para Prativian kita? Oke, baik. Terima kasih, Korisa. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman Prativian semua, akupunktur untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu bukan hal yang baru ya. Dari tadi sudah diberikan contoh penelitiannya dari tahun 1970-an. Saya sendiri pun belum lahir pada saat itu. Nah, tapi itu sudah ada penelitiannya, gitu. Dan itu diteliti oleh orang Amerika, bukan oleh orang Chinese, gitu. Jadi, udah lama sekali, gitu. Ya, jadi bukan hal yang baru lagi. Jadi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu, nggak melulu harus dengan minum vitamin ini, minum vitamin itu, minum apalagi imunomodulator gitu ya, berbagai macam mereknya gitu. Nggak harus dengan cara seperti itu. Bahkan kalau kelebihan pun akan menimbulkan efek samping yang aneh-aneh nantinya gitu. Jadi budayakan, kita biasakan dengan cara yang alami dulu ya. Makan yang bagus, tidur yang bagus, olahraga yang bagus. Kalau tadi bicara tentang COVID, kalau misalnya sudah divaksin 2 kali ya, kalau belum ya silahkan langsung vaksin 2 kali, vaksin COVID. Kalau yang sudah vaksin COVID 2 kali, belum mendapatkan vaksin booster yang ketiganya, bisa ditambah dengan vaksin influenza. Tadi sudah diberikan juga penelitiannya, vaksin influenza juga membantu menurunkan kejadian COVID, dan kalaupun terkena, dia akan menurunkan tingkat keparahannya. Gitu, itu vaksin influenza. Ya, nah terus jangan lupakan juga untuk akupunkturnya. Karena akupunktur itu juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, titiknya salah satunya ST36 tadi yang sudah diberikan tadi. Bisa dicoba ditekan-tekan. Begitu, Kak Rizal. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Freddy, untuk pelajarannya pada siang hari ini. Saya pikir kita semua wajib ya meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi masa pandemi seperti ini. Dan kalau nggak salah, varian Omicron juga sudah mulai masuk ke Indonesia, dan kita akan mencegahnya. Dan jangan lupa tetap prokes ya, pakai masker, jaga jarak, dan kalau tidak perlu jangan pergi keluar rumah karena kita tidak pernah tahu ya, tubuh kita sesehat-sehatnya tetap aja suatu saat akan mengalami titik lemah yang sangat luar biasa. Oke, minggu depan kita akan bahas tentang apa nih, dokter, sebelum kita berakhir? Oh ya, oke. Untuk hari Kamis depan kita akan membahas akupunktur untuk sakit mah. Ya, ini banyak juga nih kasusnya. Jadi kemarin ini kan kita sempat akupunktur untuk GERD ya, untuk asam lambung naik ya. Nah, itu berbeda dengan sakit mah. Jadi GERD sama sakit mah itu berbeda ya. Nah, untuk Kamis depan kita akan membahas akupunktur untuk sakit mah. Oke, ini akan menarik ya. Kalau Prativian yang belum pernah nonton yang GERD, silakan dilihat di YouTube channel Sangga Prativi. Nah, itu sangat menarik GERD supaya bisa membedakan antara GERD dengan sakit mah. Dan itu nantikan untuk minggu depan. Dan sebelum kita akhiri, Yolan, silakan ditampilkan. Bagi yang ingin berkunjung ke Dr. Freddy, ya silakan di alamat Jalan Kelapa Kopior Raya, Blok W1 nomor 11, Kelapa Gading. Silakan dicatat nomor hubungnya ya dari 0815 1425 997. Jangan lupa ikuti follow IG-nya Dr. Freddy juga. Dan Dr. Freddy selain akupunktur juga melayani praktek umum ya. Medical check up, akupunktur, vaksinasi imunisasi tentunya seperti influenza, pemeriksaan buta warna, home visit, dan telemedicine. Dan akupunkturnya juga macam-macam. Ada estetika, bayi anak, wanitaan, program hamil, dan akupunktur untuk kejiwaan. Jangan lupa silakan dicatat dan berkunjung ke Dr. Freddy. Ya, baik. Prativian yang setia, terima kasih untuk kehadiran Anda. Saya Stefanus Rizal. Dan saya Dr. Freddy Julianto. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada acara Dr. Freddy's Journal terima selamat siang. Terima kasih semua. Thank you, Dr. Freddy. Terima kasih.